Sura pun mempunyai rencana untuk tidak lagi berkelahi. Sura pun segera menerangkan rencananya tersebut. Untuk mencegah kita berkelahi, sebaiknya kita membagi daerah kekuasaan menjadi dua. Aku sepenuhnya menguasai di dalam air dan mencari mangsa di dalam air. Sedangkan kamu sepenuhnya menguasai di daratan dan mencari mangsa di daratan. Sebagai batas antara daratan dan air, kita tentukan batasnya, yaitu tempat yang dicapai oleh air laut pada waktu pasang surut. Dengan adanya rencana tersebut, maka tidak ada lagi perkelahian antara Sura dan Baya, karena keduanya telah berjanji untuk menghormati wilayah masing-masing. Tetapi pada suatu hari, Sura mencari mangsa di sungai. Hal ini dilakukannya secara diam-diam agar Baya tidak mengetahuinya. Mula-mula memang tidak ketahuan, sampai akhirnya Baya pun mengetahui perbuatan Sura tersebut. Baya pun menghampiri Sura dan berkata, "Hai Sura, mengapa kamu tidak menepati janjimu, dan mengapa kamu berani memasuki sungai yang merupakan wilayah kekuasaanku?" Sura yang merasa dirinya tidak bersalah tenang-tenang saja. Setelah itu Sura pun berkata, "Apa? Aku tidak menepati janjiku? Bukankah sungai ini berair? Dan aku sudah bilang kalau aku sepenuhnya menguasai di dalam air. Nah, sungai ini kan ada airnya. Jadi, sungai ini termasuk wilayah kekuasaanku." Baya pun berkata, "Apa? Sungai ini tempatnya kan di darat. Sedangkan tempat wilayah kekuasaanmu ada di laut. Jadi sungai ini termasuk wilayah kekuasaanku." Sura pun menjawabnya, "Tidak bisa, aku kan tidak pernah bilang jika aku hanya menguasai air laut, tetapi air sungai juga." Baya pun menjawabnya, "Kau sengaja mencari gara-gara, Sura?" Sura pun menjawab, "Tidak kusangka, alasanku cukup kuat dan aku memang di pihak yang benar." Baya pun mulai marah dan berkata, "Kau memang mengakaliku. Aku tidak sebodoh yang kau kira." Sura pun tidak mau kalah. Dia berkata, "Aku tidak peduli jika kau pintar. Yang penting sungai ini termasuk wilayah kekuasaanku." Karena keduanya tidak ada yang mengalah, pertarungan antara ikan hiu Sura dan buaya Baya terjadi lagi. Namun pertarungan kali ini semakin seru dan dahsyat. Tidak tanpa disadari, air di sekitarnya menjadi merah karena darah dari luka-luka kedua hewan tersebut. Mereka berkelahi mati-matian tanpa istirahat sama sekali. Baya mendapat gigitan di bagian pangkal ekor bagian kanan dan terpaksa selalu membengkok ke kiri. Sementara Sura juga mendapatkan gigitan di ekornya sehingga hampir putus. Lalu Sura pun kembali ke lautan dan Baya sangat puas karena dapat mempertahankan wilayahnya. Perkelahian antara ikan hiu bernama Sura dan buaya bernama Baya sangat berkesan di hati masyarakat Surabaya.
Begitulah cerita asal muasal kota Surabaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.